Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1846 Pedangku, bersinarlah untuk keabadian. Lin Yun melompat ke dalam kolam di bawah tatapan gugup Gu Jun, An Liuyan, dan Mei Zihua. Beberapa waktu kemudian, ketika Lin Yun membuka kembali matanya, dia mendapati dirinya berada di dunia yang penuh dengan kekacauan primitif, di mana tidak ada langit dan bumi. Dia hanya mengambang di dunia yang kosong ini, melihat sekeliling sambil bergumam, inikah alam rahasia guntur? Ini adalah alam rahasia primitif yang sepenuhnya dibangun dengan petir. Saat penglihatannya perlahan-lahan kembali padanya dan fisiknya beradaptasi dengan ruang ini, Lin Yun segera menjadi tenang. Dia telah mengalami 9 kesengsaraan, jadi dia tahu betapa berbahayanya itu. Dia juga tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesengsaraan itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya secara perlahan. Setelah menenangkan diri, Lin Yun pertama-tama mengeluarkan anggur petir dan anggur biru luan sebelum menyesap masing-masing. Saat anggur itu masuk ke dalam mulutnya, dengan cepat anggur itu menyatu ke dalam tubuhnya. Asal-usul naga di dalam tubuh Lin Yun mulai bergemuruh, dan niat badai petirnya dengan cepat meningkat. Yang paling penting, cairan dalam anggur itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Seluruh prosesnya berjalan lancar, dan aroma alkohol pada akhirnya diubah menjadi energi mental yang memasuki samudera pedangnya. Di bawah makanan dari aroma alkohol, niat naga birunya dengan cepat mencapai puncak kelas 5. Betapa kuatnya. Jika itu orang lain, niat badai petir mereka mungkin akan segera mencapai kelas 5. Lin Yun terkejut dalam hati, karena dia masih belum meminum angin dewa. Tanpa ragu-ragu, dia mulai meneguk kedua anggur itu sampai dia membentuk perlawanan dari mereka dan tidak bisa lagi mengalami peningkatan. Anggur itu seperti obat mujarab, dan efeknya akan berkurang jika Anda mengkonsumsinya. Dengan bantuan kedua anggur itu, niat badai petir Lin Yun dengan cepat menerobos belenggu kelas 5 dan mencapai kelas 6. Di dalam alam Kunlun, ada banyak orang jenius yang terlahir dengan fisik suci. Orang tua mereka mungkin orang suci dan kakek nenek mereka mungkin seorang kaisar. Dengan demikian, ini memberkati mereka dengan bakat yang luar biasa, dan mereka dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada usia muda. Tapi Lin Yun percaya bahwa dia akan menyusul mereka suatu hari nanti sebelum mengguncang mereka di belakangnya. Dia akan menjadi dewa pedang yang tak tertandingi di dunia. Dia ingin mencapai batas dan menempa jalannya sendiri sebagai dewa pedang. Mari kita coba anggur demigod. Lin Yun menuangkan secangkir anggur dewa untuk dirinya sendiri. Ini adalah anggur yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, dan dia menelannya begitu saja. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan 2 cangkir lagi anggur dewa untuk dirinya sendiri dan meneguknya. Ketika arak dewa memasuki tubuhnya, tiba-tiba menyerbu ke arah jiwanya. Lin Yun mungkin meminum arak dewa, tapi jiwanya perlahan-lahan menyerapnya. Kemudian, itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perbedaan yang drastis dari anggur-anggur kelas atas yang dia minum. Lin Yun hampir mabuk di tempat, tapi dia mengandalkan kemauan dan jiwanya yang kuat untuk menahannya. Kesadaran jiwanya berada di bawah alam yang aneh, dan Lin Yun bisa merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah kesadarannya telah meninggalkan fisiknya. Saat keracunan terus menyapu kesadarannya, dia mulai merasa kabur dan menyatu ke dalam ruang ini. Dalam kondisi ini, ia merasa seperti menjadi pencipta dunia, dan ia bahkan bisa menciptakan matahari dan bulan dengan satu pikiran. Pikiran Lin Yun tiba-tiba hancur berantakan. Ketika dia membuka matanya, rasanya seolah-olah sepersekian detik telah berlalu atau 100.000 tahun. Niat pedang, fisik, dan kultivasinya naik ke ketinggian yang luar biasa. Niat pedang kubah surgawi miliknya yang telah mencapai penguasaan yang lebih besar mengambil langkah lebih jauh dan sangat dekat dengan penguasaan penuh. Rune naga emas ungu dan biru giok telah mencapai 150.000. 9 pulsa naganya juga tumbuh menjadi 25.000 kaki sebelum dia mencapai batas. Tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa dia belum sepenuhnya mencerna anggur dewa di dalam tubuhnya. Itu telah menyatu dengan tubuhnya, menjadi fondasinya di alam nadi naga, menunggunya untuk mencapai alam dektrit samsara. Tiba-tiba, petir yang bergemuruh muncul. Itu tidak menyilaukan, tapi gemuruh guntur bergema di sekitarnya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, rasanya seolah-olah dunia telah digali dengan cahaya perak yang bersinar di kedalaman, mengandung aura yang kuat.
Apakah kesengsaraan terakhir akhirnya akan tiba? Lin Yun melihat ke langit. Dia seharusnya merasa gugup, tapi dia secara mengejutkan justru merasa tenang setelah melihat kedatangannya. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Saat kekacauan primitif akhirnya terpecah, cahaya yang menyilaukan bersinar, dan Lin Yun menyipitkan pupil matanya. Dia langsung teringat pedang awal. Saat itu, ketika dia menciptakan pedang ini, inilah yang dia bayangkan, pancaran cahaya pertama di alam semesta. Tapi dia tidak bisa memahami atau meniru hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba dan meniru kemuliaannya dengan pedang daunnya sebagai fondasi. Dia belum menggunakan jurus ini untuk waktu yang lama karena ketika pertama kali diciptakan, dia bahkan tidak berada di alam Empyrean. Tapi itu masih merupakan teknik pedang yang dia ciptakan, dan itu tertanam kuat di dalam pikirannya. Saat dia sedang berpikir dalam-dalam, langit dan bumi mulai naik dan dia mendapati dirinya berada di tanah tandus. Cahaya itu tiba-tiba membeku sebelum menjelma menjadi manusia. Berjemur di dalam pancaran yang kuat, orang itu berkata, penguasa Nirvana Dao, pewaris kain suci langit. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Senior, Anda. Lin Yun mencoba menyelidiki identitas orang ini. Anda pernah melihat saya sebelumnya. Orang itu menjawab. Mendengar itu membuat Lin Yun termenung sebelum matanya berbinar. Dia berteriak, kau adalah kaisar bela diri petir hitam. Itu benar. Orang itu berkata, dan mulai melihat sekeliling sebelum dia melanjutkan, aku khawatir tempat ini tidak akan bekerja dengan baik jika kamu ingin mencoba dan mencapai batas alam nadi naga. Kenapa? Lin Yun bertanya dengan wajahnya berubah. Alam rahasia ini diciptakan olehku untuk keturunanku menjalani kesengsaraan mereka, dan petir di sini mengandung aura kura-kura hitam. Itu memiliki kesempatan untuk memungkinkan seseorang mendapatkan alam suci kura-kura hitam. Tapi, itu tidak berguna untukmu. Kaisar bela diri petir hitam berkata. Lalu apa hubungannya dengan kesengsaraan itu? Lin Yun tidak terlalu terganggu karena dia sudah memiliki dua fisik orang suci, dan dia tidak membutuhkan yang lain. Saya hanya gumpalan kehendak saya yang tersisa di dunia, dan alam rahasia ini tidak dapat eksis untuk selamanya. 100.000 tahun terlalu lama. Tidak ada lagi jumlah aura suci kura-kura hitam yang cukup untuk mendukung ruang ini dan menghubungkannya ke dunia luar. Kaisar bela diri petir hitam berkata. Ini. Lin Yun membeku karena bukankah itu berarti semua usahanya akan sia-sia. Hanya ada satu kesempatan baginya untuk mencapai batas alam nadi naga, dan Lin Yun tidak yakin apakah dia akan mendapatkan kesempatan lagi. Senior, apa yang Anda maksud dengan penguasa Nirvana Dao sebelumnya? Aku bahkan belum menyentuh permukaannya, belum lagi menggenggamnya. Lin Yun mengubah topik pembicaraan. Apakah aku melakukan kesalahan? Kaisar bela diri petir hitam memiliki kebingungan di wajahnya, tapi kemudian berkata, kamu terlalu lemah sekarang, tapi kamu akan mencapai ketinggian itu cepat atau lambat. Anda telah berlatih pedang naga Phoenix dunia pemusnah dunia. Kau adalah pewaris dari pedang Ziyuan suci. Sejak zaman kuno, hanya dua orang yang telah memahami Nirvana Dao, satu adalah leluhur Dewa Naga Biru, yang mendirikan era naga ilahi, dan yang lainnya adalah pedang suci Ziyuan, yang mampu membunuh dewa di alam suci. Anda adalah yang ketiga. Dan saya benar. Setelah memahami cerita di baliknya, Lin Yun tidak lagi memikirkan hal itu dan menghela nafas, senior, tolong kirimkan aku keluar. Tapi cahaya itu hanya menjentikkan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa waktu kemudian, Kaisar bela diri petir hitam berkata, mungkin Anda dibawa ke sini oleh takdir, dan mungkin membantu penerus Nirvana Dao adalah keberuntungan saya. Apakah Anda tahu mengapa Master Pedang Ziyuan tidak bergabung dalam pertempuran di zaman kuno? Kaisar bela diri petir hitam bertanya, tepat ketika Lin Yun bingung dengan apa yang dia katakan. Aku tahu. Lin Yun mengangguk. Jiang Ling merasa sedih ketika dia membicarakan hal itu. Tapi dia meninggalkan beberapa kata. Orang itu mungkin tidak akan kembali, dan penguasa ketiga dari Nirvana Dao akan muncul ketika krisis turun ke dunia sekali lagi. Kaisar bela diri petir hitam melanjutkan. Apakah orang itu mengacu pada leluhur Dewa Naga Biru? Lil Purple menyebutkan bahwa mereka semua percaya orang itu akan kembali, tapi dia tidak terlihat saat pertarungan terakhir berlangsung. Meskipun era naga ilahi menang, tidak ada yang yakin apakah mereka benar-benar menang dari hasil tersebut. Siapa musuhnya? Apakah klan roh iblis? Lin Yun bertanya. Ya, tapi mereka bukan satu-satunya. Kaisar bela diri petir hitam berkata dengan nada kecewa. Kamu terlalu lemah sekarang. Jadi biarkan aku membantumu menempa fondasi yang bisa membuka jalanmu ke puncak piramida.
Tapi sebelum Lin Yun bisa menjawab, kaisar bela diri petir hitam berubah menjadi cahaya dan menghilang ke dalam noda cahaya itu. Saat kilat terus muncul, petir setinggi 1000 kaki mengoyak langit dan angkasa. Ketika petir itu jatuh di atas Lin Yun segera terlempar dengan dagingnya yang terkoyak. Petir yang menimpanya seperti ular petir halus yang mengebor lukanya sebelum mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh Lin Yun bergetar ketakutan karena ini terlalu menakutkan, dan lebih menakutkan dari semua kesengsaraan yang dia alami bersama. Rasa sakitnya juga membuatnya berteriak saat dia berguling-guling di tanah. Hanya dalam waktu 1 jam, ratusan petir menyambarnya. Dagingnya terkoyak-koyak, kulitnya terkoyak, dan dagingnya seperti lumpur saat petir menyambar ke seluruh tubuhnya. Ini baru permulaan. Aku akan memberimu hadiah terakhirku sebelum mati. Kamu akan berterima kasih padaku saat kamu berhasil melewati semua cobaan ini. Keinginan seseorang seringkali lebih kuat daripada fisiknya. Penguasa Nirvana Dao, dibandingkan dengan batas alam nadi naga, kau harus memikirkan pedang seperti apa yang kau inginkan. Suara kaisar bela diri petir hitam berangsur-angsur menjadi lemah sebelum suaranya memudar. Untaian kesadaran terakhirnya menghilang, berubah menjadi kesengsaraan terakhir di alam rahasia ini bagi Lin Yun. Pedang seperti apa yang saya inginkan. Kesadaran Lin Yun berangsur-angsur memudar karena rasa sakit, tapi kata-kata kaisar bela diri petir hitam bergema di dalam tubuhnya. Ketika dia membuka kembali matanya, Lin Yun sudah punya jawaban. Dia menginginkan pedang yang bisa menembus 9 langit. Jika dia tidak bisa kembali, biarlah. Dia menginginkan pedang yang akan bersinar untuk selamanya. Bab 1847 Kelahiran. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, dia jelas tentang jenis pedang apa yang dia inginkan, dan samudera pedangnya mulai mendidih. Pedangku tidak akan pernah mengaku kalah. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan darahnya mulai mendidih. Emosinya menjadi kehendak murni yang mendukungnya menjalani baptisan kesengsaraan ini. Fisiknya mungkin tidak bisa menahan kesengsaraan, tapi pedang dan niat pedangnya tidak takut akan kematian atau kilat. Itulah jalannya menuju menjadi dewa pedang. Petir tidak berhenti karena kebangkitan Lin Yun. Sebaliknya, petir menjadi lebih ganas, dan Lin Yun terbaring di tanah. Tubuhnya berantakan, bahkan tulang-tulangnya pun mengalami kerusakan yang merusak. Tulang naga biru sangat kuat, tetapi hampir tidak bisa mengimbangi lukanya karena terlalu berat. Petir jatuh terlalu cepat, dan dia masih belum sepenuhnya mengobati lukanya. Luka-lukanya menjadi lebih serius dan terus menumpuk. Mereka bahkan mencapai batas tulang naga biru dan bahkan terlalu melelahkannya. Terlepas dari fisik suci naga biru atau fisik suci naga biru, mereka tidak cukup untuk menahan petir yang turun. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tapi tubuhnya yang layu perlahan-lahan bersinar. Aura kura-kura hitam juga mulai muncul di dalam jantung pedangnya, dan petir yang tak terbatas mengandung ancaman yang tak terbatas. Setiap helai petir mengandung aura suci kura-kura hitam dari kaisar bela diri petir hitam yang membawa secercah kehidupan. Selama dia bisa menanggung semuanya, aura kura-kura hitam yang terkumpul di dalam tubuhnya akan menyehatkan tubuhnya. Lin Yun, yang terbaring di tanah, duduk dengan menyilangkan kaki dan membentuk segel dengan aura kura-kura hitam memenuhi tubuhnya. Dia juga mengaktifkan 2 fisik orang suci saat rune naga emas ungu dan biru giok menjelma menjadi naga biru dan naga biru yang melingkar di sekelilingnya. Sementara Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya, dan dia seperti pedang dewa yang bisa menaklukkan kedua naga itu. Tidak peduli berapa banyak petir yang jatuh, dia berdiri seperti pedang dewa dan tidak goyah oleh petir. Sebaliknya, petir-petir itu justru melunakkan niat pedangnya, memurnikannya. Aliran waktu di alam rahasia ini lambat, dan Lin Yun tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Mungkin 10 tahun telah berlalu, atau mungkin 100 tahun telah berlalu. Kesadarannya dalam kekacauan, tapi Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa pingsan sekarang. Perjalanannya sebagai dewa pedang baru saja dimulai. Sekte pedang berada dalam bahaya, dan tuannya bisa mati kapan saja. Dia ingin menyelamatkan sekte pedang dan tuannya. Dia ingin berdiri di hadapan Su Xiao suatu hari nanti untuk memenuhi janjinya. Ini adalah motivasi yang membuatnya terus maju. Tiba-tiba, kilat perak berkedip-kedip di langit dan memadat menjadi 9 ular petir kuno, dengan masing-masing mencapai 10.000 kaki. Saat ular-ular petir itu saling bertautan, mereka akhirnya terbentuk menjadi seekor binatang buas berkepala 9. Ini adalah binatang buas kuno yang sebanding dengan naga suci, naga berkepala 9. 9 kepala itu menakutkan saat mereka menatap Lin Yun dengan api petir dengan warna berbeda berkedip-kedip di dalam pupil mereka, dan mereka masing-masing merasa menakutkan.
Apakah ini bagian terakhir dari kesengsaraan? Mata Lin Yun berkedip-kedip, dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di pupil matanya. Niat pedang di dalam tubuhnya meraung, dan dua naga di sampingnya menjadi sangat marah. Ini secara alami membuat naga berkepala 9 merasa tertantang saat 9 kepalanya meraung dengan marah sebelum menyerbu ke arahnya dengan gumpalan energi terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Petir Hitam. Ketika Hydra berkepala 9 menukik ke arahnya, ini membuat Lin Yun sangat ketakutan. Ini adalah aura Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Petir Hitam. Terlalu menakutkan, dan dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Secara alami mengeluarkan rasa takut di dalam hati Lin Yun. Kakinya mulai gemetar dan ingin menundukkan kepalanya agar tidak melihatnya secara langsung. Tapi di bawah penindasan ini, niat pedangnya dipelihara di bawah tekanan dan perlahan-lahan menerobos belenggu tanpa rasa takut. Tidak ada ketegangan, dan Hydra berkepala 9 jatuh ke atas Lin Yun. Tubuhnya mulai menguap, karena kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan. Pada akhirnya, dia hanya tersisa dengan kerangkanya. Daging dan darahnya hilang, dan hanya ada abu yang tersisa di tanah. Kerangka itu terduduk di tanah yang diselimuti kabut darah. Namun, kerangka itu juga tidak bertahan lama dan perlahan-lahan hancur, dan segera berubah menjadi tumpukan abu. Hydra berkepala 9 menghancurkan untuk waktu yang lama. Hanya 9 kobaran api yang berbeda warna dari pupil matanya yang tersisa. 9 api suci guntur hitam berwarna diselimuti kabut darah, dan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, mereka akan dapat melihat kabut darah dari sekitarnya secara bertahap mengembun di bawah api suci 9 warna. Abu di tanah juga mulai terkumpul. Dia mungkin telah kehilangan tubuh lamanya, tetapi tubuh barunya terlahir kembali di dalam kobaran api dan abu. Saat petir 9 warna berkedip, kabut darah berkumpul dan tubuh baru segera terbentuk di bawah api suci 9 warna. Tubuh itu persis seperti tubuh lama Lin Yun, namun, dia memancarkan aura agung dari pupil matanya. Apa yang terjadi? Lin Yun memandang tubuhnya dengan linglung. Tubuhnya saat ini telah kembali dari Lin Xiao ke Lin Yun. Melihat tangannya, Lin Yun bisa merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir melalui tubuhnya. 9 api petir tersimpan di 9 titik akupuntur di dalam tubuhnya. Lin Yun kemudian terkejut karena dia mengenali api suci petir hitam. Apakah ini kejutan yang disebutkan oleh Kaisar Bela Diri Petir Hitam? Tapi itu terasa lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Petir Hitam biasa, dan dia samar-samar memiliki tebakan saat dia memikirkan aura Kaisar yang agung. Jika 9 gumpalan api suci petir hitam digabungkan dengannya, itu akan terbentuk menjadi api Kaisar Petir Hitam. Apakah itu hadiah dari Kaisar Bela Diri Petir Hitam? Bukankah anugerah ini sedikit terlalu besar? Dengan satu pikiran, rune naga emas ungu dan biru giok muncul pada saat yang sama, dan masing-masing mencapai 180.000. Ini membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Juga, setiap pulsa naganya telah mencapai ukuran yang berlebihan yaitu 30.000 kaki. Lin Yun mengambil kantong interspasial dan mengganti pakaiannya sebelum dia mulai memeriksa tubuhnya. Tidak ada yang aneh dengan tubuhnya. Tubuh Sage Naga Biru dan fisik Blue Dragon Sein miliknya juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan anggur demigod yang bertahan di dalam tubuhnya sebelumnya masih tersisa, menunggunya untuk membuat terobosan ke alam dektrit samsara. Sungguh menakjubkan. Lin Yun menghela nafas, menjentikkan jarinya. Seluruh langit dan bumi mulai bergetar, dan niat pedang yang menakutkan meledak. Seluruh ruang dipenuhi dengan niat pedangnya, dan Lin Yun terkejut menemukan bahwa niat pedangnya telah mencapai penguasaan penuh melalui temperamen ini. Ya Tuhan, Lin Yun benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam pupil matanya. Baru saja beberapa saat, dan niat pedang kubah surgawi miliknya telah mencapai penguasaan penuh. Selain niat naga birunya yang mencapai kelas 6, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia bahkan percaya diri dalam menghadapi mereka yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam tahap ke-7. Bahkan tanpa mahkota naga ungu emas, Lin Yun masih bisa menghadapi orang-orang itu secara langsung. Saya akan mengkonsolidasikan kultivasi saya terlebih dahulu. Lin Yun menenangkan diri dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia telah kembali ke penampilan awalnya, dan tanda ungu di dahinya membuatnya tampak lebih menyihir. Dia sedang mengkonsolidasikan niat pedang dan asal-usul naganya. Saat asal naga melonjak di dalam istana ungu, itu seperti gunung berapi meletus yang memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika kekuatan itu memenuhi tubuhnya, Lin Yun mencoba menguji batas fisiknya.
Dia ingin mencoba mengendalikan 9 api petir karena ada pola untuk semuanya. Dengan dorongan besar dalam kekuatannya, itu telah jauh melampaui kendali Lin Yun. Dalam banyak kasus, begitu orang memperoleh kekuatan yang jauh di luar kendali mereka, terlepas dari kekayaan atau kekuatannya, hal-hal buruk cenderung terjadi. Jika dia mengamuk, bahkan hal-hal yang baik pun akan menjadi buruk. Lin Yun sangat bersemangat, tapi hatinya tenang. Beberapa saat yang lalu, dia telah sepenuhnya mencerna energinya, dan ini berarti dia telah mendapatkan kendali penuh atas energi itu. Bab 1848 Berbagai peluang. Lin Yun duduk di tanah, dan aura yang dia lepaskan mulai meningkat. Situasi ini berlangsung selama 7 hari sebelum niat pedang dan asal naganya menjadi stabil. Ini membuat Lin Yun menghela nafas dan perlahan-lahan berdiri. Merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya, rasanya seperti dia adalah seekor naga purba yang terbangun. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ini hanya energi murni, tapi rasanya seperti ada gunung yang didorong di depannya. Jauh di sana, ruang mulai terdistorsi. Ini menyelimuti Lin Yun dengan keterkejutan, dan dia bergumam, untungnya, niat pedangku juga membuat terobosan. Jika tidak, akan terlihat sedikit aneh bagi pendekar pedang sepertiku untuk menyerang musuh dengan tinjuku. Tapi dia tiba-tiba digoda oleh apa yang dia pikirkan. Hal ini menyebabkan sudut bibirnya melengkung, dan angin sepoi-sepoi berhembus di wajahnya. Bagaimanapun juga, itu cukup keren, bukan? Siapa bilang pendekar pedang tidak bisa bertarung dengan tinjunya? Lin Yun merasa seolah-olah dia memiliki fisik seperti binatang buas, dan dia bisa menghancurkan siapapun dengan sebuah pukulan. Sisa-sisa tenaga terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Kura-Kura Hitam membuat tubuhnya mengalami perubahan yang drastis. Dia menguji berbagai teknik pedang di alam rahasia yang compang camping ini, bersama dengan berbagai teknik rahasia, sebelum dia berhenti. Kekuatannya telah mengalami transformasi drastis, dan transformasi itu luar biasa. Itu akan membuat siapapun yang mengalaminya merasa seperti sedang bermimpi, tapi Lin Yun mempertahankan ketenangannya untuk waktu yang lama sebelum dia menerima kenyataan. Dia yakin bisa membunuh Yuan Xiu dan Jenderal Dewa Api, bahkan tanpa mahkota naga ungu emas sekarang. Saatnya memperbaiki rantai kura-kura hitam. Lin Yun tidak terburu-buru untuk pergi, dan mengeluarkan esensi jantung darah yang diberikan kepadanya oleh Gu Jun sebelum memurnikannya. Rantai kura-kura hitam benar-benar disempurnakan ke dalam tubuhnya, menjadi satu dengannya dan mengalir di dalam tubuhnya. Dengan satu pikiran, 9 rantai terbang keluar dari telapak tangannya, dan setiap rantai berkedip-kedip dengan petir yang menakutkan. Ketika petir bergerak, dia dapat mengendalikan rantai-rantai itu seperti perpanjangan lengannya, dan itu lebih nyaman daripada melilitkannya di pergelangan tangannya. Lin Yun tiba-tiba teringat api petir 9 warna yang tidak bisa dia panggil, dan pikiran untuk menggabungkannya ke dalam rantai petir hitam terlintas di benaknya. Begitu dia memikirkannya, api suci 9 warna mengalir ke seluruh tubuhnya dari 9 titik akupuntur. Ketika api menyebar ke rantai, rantai itu tampak seolah-olah menjadi hidup, berubah menjadi ular petir hitam pekat dengan api petir 9 warna berkobar di dalam pupil matanya. Mereka seperti Hydra berkepala 9, dan mereka melepaskan kekuatan yang menakutkan di tangan Lin Yun. Ini benar-benar berhasil. Sudut bibir Lin Yun melengkung, dan dia tertawa, hahaha. Datang lagi. Karena metode ini memungkinkan, maka biarkan badai datang lebih ganas. Saat naga asal bergemuruh di dalam istana ungu, itu mengalir ke telapak tangannya dan 9 ular petir langsung tumbuh hingga 100 kaki. Hahaha. Biarkan dia datang dengan lebih ganas. Wajah Lin Yun menjadi merah, dan sedikit kegilaan melintas di pupil matanya. Manusia emas di dalam lautan pedangnya mengangkat tangannya ke langit. Jiwa pedang naga biru dipanggil, bergabung dengan rantai petir hitam dan ular petir mulai berkembang. Seolah-olah ini telah mencabut batasan pada rantai petir hitam, dan ular petir tumbuh menjadi seukuran ular piton, mencapai lebih dari 1000 kaki. Rune kura-kura kuno juga muncul di telapak tangan Lin Yun dan menyelimuti tubuh Lin Yun sebelum membentuk layar kulit kura-kura. Pada saat ini, berat badannya bertambah, dan tanah retak di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, pasir dan bebatuan beterbangan bersama dengan badai yang dahsyat. Ketika rune kura-kura mekar, ini menjadi kejutan yang tidak terduga. Kura-kura hitam untuk bertahan dan ular petir untuk menyerang. Apakah ini kedalaman sebenarnya dari garis keturunan kura-kura hitam petir? Lin Yun dalam hati khawatir, dan pupil matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah penampilan asli dari rantai petir hitam.
Di tangannya, dia akan membiarkan namanya menyebar ke seluruh alam Kunlun dan tidak mengecewakan nama Kaisar Bela Diri Petir Hitam. Menyelundup. Lin Yun meraung, dan ular petir lebih dari 1000 kaki memasuki telapak tangannya. Rune suci kura-kura hitam pada dirinya juga berangsur-angsur menghilang. Ini adalah harta karun yang bagus yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ayo keluar setelah mempraktikkan teknik rahasia. Lin Yun bergumam, menarik pikirannya. Dia ingin melatih Nether Sakle yang ditinggalkan oleh Jian King Kong, yang menggunakannya untuk menghadapi klan roh iblis. Lin Yun memiliki kesan yang mendalam tentang kekuatan Nether Sakle. Kembali ke medan perang tandus kuno, kekuatan iblis bermata perak disegel oleh belenggu Nether, dan belenggu itu masih ada 100.000 tahun kemudian. Percakapannya dengan Kaisar Bela Diri Kura-Kura Hitam membawa rasa urgensi baginya. Alam Kunlun saat ini mungkin tampak makmur, tetapi dia akan bertemu dengan klan roh iblis cepat atau lambat, dan dia perlu menyiapkan kartu truf terlebih dahulu. Kembali ke gudang anggur demigod, Gu Jun, Mei Zihua, dan An Liuyan menerima manfaat besar setelah memurnikan anggur demigod. Jika hanya tentang anggur demigod, Gu Jun telah menerima manfaat yang lebih besar daripada Lin Yun. Bagaimanapun, semakin tinggi kultivasinya, semakin bermanfaat anggur demigod. Wajah Gu Jun kemerahan, bahkan setelah dia kehilangan 2 tetes esensi darah jantung, dan dia adalah orang pertama yang terbangun. Dia telah lama menghapus jejak pada artefak suci kemuliaan, armor sisik segudang. Dia menunggu Lin Yun mengembalikannya kepadanya. Pada saat itu, Lin Yun akan ditutupi dengan artefak suci kemuliaan. Memikirkan hal itu saja sudah cukup untuk membuat tulang belakang Gu Jun merinding karena banyaknya artefak suci kemuliaan yang dimiliki Lin Yun. Selain panennya kali ini, Lin Yun akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan putra-putra suci terkuat di era naga suci. Lin Yun mungkin sedikit lebih lemah sekarang karena dia berasal dari alam yang lebih rendah, tapi dia memiliki potensi yang tak terbatas. Mungkin dia hanya bisa menempa jalan Dewa Pedang untuk dirinya sendiri yang tidak bisa dilalui oleh siapapun. Gu Jun merasa emosional hanya dengan memikirkannya. Tapi bagaimana jika Lin Yun menjadi Dewa Pedang? Itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah seorang bajingan. Begitulah cara Gu Jun menghibur dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Gu Jun tersenyum dan dengan senang hati menyesap anggur. Anggur suci itu berbeda dari yang lain yang dia minum, dan rasanya sangat enak. Namun saat ia meminumnya, hatinya terasa hampa karena ia juga ingin menjadi seorang bajingan jika ia bisa. Penatua Gu, bagaimana lukamu? An Liuyan membuka matanya. Matanya bersinar cerah, dan kulitnya menjadi lebih cerah setelah meminum anggur dewa. Gu Jun tersadar dan tersenyum, lumayan. Anggur demigod cukup efektif. Tetua Gu, apakah Anda sudah mencapai alam suci semu? An Liuyan bertanya dengan gembira. Ya, masih lumayan. Gu Jun tersenyum. Alam suci semu memiliki 9 tahap, dan saya berhasil mengambil beberapa tahap lagi setelah mengandalkan anggur demigod. Kamu berada di tahap apa? An Liuyan bertanya sambil tersenyum. Gu Jun sedang menunggunya untuk mengajukan pertanyaan. Ketika An Liuyan bertanya, dia mengangkat 4 jari. Ini membuat An Liuyan terkejut, dan dia tersenyum, seperti yang diharapkan dari Penatua Gu, untuk mencapai tahap keempat saat Anda memasuki alam suci semu. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Bos An? Gu Jun bertanya sambil tersenyum. Momen ini adalah puncak dari hidupnya. Dibandingkan dengan rasa malu saat darah jantungnya diambil sebelumnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia bangga pada dirinya sendiri saat ini. Tidak mungkin aku bisa dibandingkan dengan Penatua Gu. Saya hanya mencapai puncak dari tahap kehidupan mendalam. An Liuyan tersenyum. Sambil melambaikan tangannya, Gu Jun menjawab dengan senyuman juga, Bos An tidak perlu merendah. Anggur demigod akan bertahan lama. Ketika Anda kembali, Anda dapat memilih untuk membuat terobosan ke tahap kematian yang dalam, dan Anda bahkan dapat mencapai tahap nirwana dalam waktu setengah tahun. Sedangkan untuk alam suci semu, peluangmu tinggi, meskipun itu tidak akan mudah. Dia tidak mencoba untuk menghibur An Liuyan, tapi begitulah keajaiban anggur dewa. Saat itu, Mei Zihua perlahan membuka matanya. Tidak seperti keduanya, dia masih berada di alam nadi naga, tetapi dia memberi semua orang perasaan yang berbeda dengan aura yang kuat yang menyelimutinya. Spiritualis suci kelas 13. Gu Jun bertanya dengan ragu-ragu. Tapi Mei Zihua menggelengkan kepalanya dan tersenyum, spiritualis semu surgawi. Mendengar itu membuat Gu Jun menarik napas dingin, dan ekspresi wajahnya menjadi rumit. Dia berkomentar, seperti yang diharapkan dari seorang keturunan dari salah satu dari 10 klan musik. Spiritualis semu surgawi setara dengan energi mental seorang suci semu.
Tapi tidak mungkin Mei Zihua bisa menghadapi para ahli Sein setengah langkah yang asli, dan dia harus menguasai metode khusus. Sebagai contoh, dia harus mempromosikan Grid Sein Tune-nya ke Sein King Tune dan memperoleh lebih banyak skor kuno. Jika dia bisa menemukan beberapa kemampuan ilahi, barulah dia bisa dianggap sebagai orang suci semu yang asli. Tapi itu masih sulit dipercaya, dan Gu Jun tidak bisa menahan perasaan sedikit masam. Memikirkannya lagi, itu masuk akal karena Mei Zihua sudah menguasai lagu suci agung. 10 klan musik tidak kekurangan sumber daya, belum lagi Mei Zihua sudah berdiri di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak orang sejak kelahirannya. Jadi anggur dewa hanya menggali potensi dan akumulasinya. Selamat, kakak Mei. An Liuyan tersenyum. Di masa depan, tuan muda masih harus bergantung pada kakak Mei. Sambil melambaikan tangannya, Mei Zihua tersenyum, ini masalah sepele. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada kakak Lin untuk anggur demigod, tapi itu bukan panen terbesar saya di Laut Void kura-kura hitam. Oh. Gu Jun tersenyum, diam-diam memperhatikan Mei Zihua bersandiwara. Kondisi mental saya. Mei Zihua menghela nafas dengan ekspresi serius. Dia tidak sedang bersandiwara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia kuat, tapi itu tidak berarti dia kuat. Hanya mereka yang bisa melepaskan kekuatan penuh mereka ketika menghadapi bahaya yang bisa dianggap kuat. Dia teringat akan ucapannya yang berani bahwa dia akan menjamin keselamatan Lin Yun dan bagaimana dia membutuhkan bantuan dari Lin Yun untuk menyelesaikan masalahnya beberapa kali. Saya tidak memiliki banyak pengalaman hidup dan mati, dan saya telah terlahir kembali dalam perjalanan ini. Setidaknya aku punya pengalaman sekarang. Mei Zihua menghela nafas. Haha, sungguh mengejutkan bagi tangan suci Mei Zihua untuk menjadi begitu rendah hati. Aku ingat betapa sombongnya kamu dulu. Gu Jun tersenyum, dan Mei Zihua tidak membantahnya. Saat itu, kolam itu meledak dan seseorang terbang keluar, muncul di hadapan ketiganya. Tetapi ketika An Liuyan, Mei Zihua, dan Gu Jun melihat penampilan orang ini, mereka benar-benar tercengang. Ini secara alami membuat Lin Yun bingung, dan An Liuyan adalah orang pertama yang merespons. Dia tersenyum, Tuan muda, Anda terlihat lebih baik dengan cara ini. Bunga. Mei Zihua tergagap saat dia menunjuk ke arah Lin Yun. Dia gagap tak terkendali, dan tidak bisa mengatakan, pemakaman bunga, seperti yang dia inginkan. Baru pada saat itu, Lin Yun menyadari bahwa dia dikembalikan ke penampilan awalnya ketika tubuhnya dibentuk kembali. Penampilannya saat ini adalah Lin Yun dan bukan Lin Xiao. Bab 1849 bersenjata lengkap dengan artefak suci kemuliaan, 1. Melihat identitasnya terbongkar, Lin Yun tidak panik saat melihat Mei Zihua masih gagap. Dia membentuk segel dan mengeksekusi transformasi kura-kura ilahi untuk mengubah penampilannya kembali menjadi Lin Xiao. Ketika Gu Jun melihat ini, dia langsung mengenali itu sebagai teknik rahasia kura-kura hitam Sein Cannon. Tampaknya terkait dengan transformasi kura-kura ilahi dari 89 seni ilahi 72 transformasi. Tapi teknik rahasia seperti itu sudah lama hilang. Belum lagi yang lain, tidak ada seorang pun dari klan kura-kura hitam yang menggenggamnya di Laut Timur. Dia sekarang tahu bagaimana Lin Yun berhasil menyembunyikan identitasnya dari cermin asal surgawi, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakui bahwa Lin Yun benar-benar berani. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Gu Jun tentang itu, Mei Zihua mengusap matanya dan berseru tak percaya, apakah aku salah melihatnya? Tidak. Lin Yun tidak ingin berbohong kepada Mei Zihua. Dia tidak tahu mengapa Mei Zihua datang ke sini. Melalui perjalanan mereka di Laut Kehampaan Kura-Kura Hitam, Lin Yun tahu Mei Zihua bisa dipercaya, selain memiliki kebiasaan pamer. Lagi pula, banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah pemakaman bunga, dan penguasa tepi angin bahkan memasang tatanan bulu iblis di kepalanya. Tapi berapa banyak orang yang mempercayainya? Apakah Anda benar-benar pemakaman bunga, juara jalan surgawi ke-9, dan yang pertama di peringkat inti Empyrean dan Elysium? Itu aku. Pemakaman bunga yang membunuh seorang Sein Lord saat berada di alam nadi naga di luar medan perang tandus kuno. Itu aku. Yang pertama di perjamuan nirwana dan peringkat nadi naga. Itu juga aku. Beberapa waktu kemudian, Mei Zihua tidak bisa lagi menahan keterkejutannya. Beberapa waktu kemudian, dia tersenyum pahit, tunggu, aku membuat kesalahan. Kamu bukan yang pertama di peringkat inti Empyrean dan Elysium, tapi yang pertama di ketiga peringkat. Selain pencapaian Anda di luar medan perang tandus kuno, Anda sama sekali tidak kalah dengan kakak senior Anda, Jian Jingtian. Tatapan Lin Yun sangat dalam, dan dia menatap Mei Zihua.
Dia tidak tahu apa yang dimaksud Mei Zihua, tapi dia bisa mendengar bahwa kata-kata Mei Zihua terdengar sedikit emosional. Tanpa dia sadari, orang yang dipaksa bersembunyi di Sekte Pedang Fuyun telah menjadi terkenal di seluruh kehancuran timur. Belum lagi kehancuran timur, tapi tidak ada seorang pun di alam Kunlun yang tidak tahu tentang nama pemakaman bunga. Jadi, Lin Yun bertanya. Mei Zihua tertegun sejenak, dan dia tersenyum, "Kakak Lin, kau takut aku akan mengungkapkan rahasiamu? Jangan meremehkan saya. Saya sangat mengagumi pahlawan. Saudara Lin mempertaruhkan nyawamu di luar medan perang tandus kuno dan melawan petapa agung untuk menyelamatkan tuanmu, dan perbuatanmu telah lama menyebar jauh dan luas. Aku akan jujur padamu. Aku ingin berteman denganmu sejak lama. Dan aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, jadi aku mengikutimu ke Laut Hampa Kura-Kura Hitam. Jika kamu adalah pemakaman bunga, itu bahkan lebih baik." Saat Mei Zihua berbicara, dia mengalami kesulitan besar untuk mempertahankan ketenangannya, dan ada ombak yang mengepul di dalam hatinya. Semua orang mengira pemakaman bunga sudah mati atau bersembunyi, dan dia tidak akan muncul selama beberapa dekade atau 1 abad ke depan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Xiao benar-benar pemakaman bunga. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah dia meninggalkan medan perang tandus kuno, dia naik dengan cepat dan masuk ke dalam 10 besar peringkat denyut nadi naga. Jika semua orang mengetahuinya, tak satu pun dari mereka mungkin akan bisa menerima ini, bahkan dia. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lin Yun. Belum lagi Lin Yun menyelamatkannya beberapa kali di Laut Hampa Kura-Kura Hitam, Lin Yun bahkan berbagi secangkir arak dewa dengannya. Bahkan jika dia mengetahui identitas Lin Yun di perjamuan Nirwana, dia mungkin akan membantu Lin Yun menyembunyikan identitasnya. "Aku percaya padamu," kata Lin Yun sebelum dia menoleh ke Gu Jun, "kau sudah pulih. Sepertinya anggur dewa benar-benar luar biasa." Gu Jun memberinya setetes esensi darah jantung untuk memurnikan rantai kura-kura hitam. Jika Gu Jun tidak pulih, Lin Yun akan merasa bersalah karenanya. Jadi dia secara alami tersenyum ketika dia melihat luka Gu Jun telah pulih. "Masih baik-baik saja. Tapi dalam hal panen dalam perjalanan ini, panenmu sendiri melebihi kami bertiga, kan?" Gu Jun bertanya sambil tersenyum. Fakta bahwa Lin Yun masih hidup berarti dia telah berhasil melewati kesengsaraannya, mencapai peringkat pulsa naga pulsa ke-10 yang legendaris. Hanya saja panen ini jauh lebih tinggi daripada Gu Jun mencapai alam suci semu. Alam suci mungkin tidak pasti, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lin Yun untuk mencapai alam suci semu dalam beberapa dekade atau 1 abad. Ada banyak sekali orang suci semu di alam Kunlun, tapi tidak banyak yang berada di alam nadi naga ke-10. Lin Yun hanya tersenyum. Bagaimanapun, dia memang menerima panen besar, dan dia telah mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Niat pedang kuba surgawi miliknya mencapai penguasaan penuh, niat naga biru berada di tingkat ke-6, pulsa naganya berada di 30.000 kaki, kultivasinya berada di batas alam denyut naga, belum lagi fisiknya telah mengalami peningkatan besar dengan rune naganya yang mencapai 180.000. Selain itu, dia untuk sementara waktu bisa mencapai fisik ilahi naga biru. Ini, armor sisik Myriad. Aku sudah menghapus jejak di atasnya. Gu Jun menyerahkan armor sisik Myriad kepada Lin Yun. Ini benar-benar selesai. Mata Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan, mengidamkan armor skala Myriad untuk waktu yang lama. Dia masih ingat betapa sombongnya Wind Edge Lord dengan armor skala Myriad, dan bahkan pedang pemakaman bunga pun tidak bisa melukainya. Jika Wind Edge Lord memiliki artefak suci berdaulat pada saat itu, dia mungkin akan menjadi orang yang mati. "Kamu meremehkanku," Gu Jun berkata dengan marah. "Penatua Gu, kau pasti bercanda. Aku akan memperbaiki ini dulu sebelum kita pergi." Lin Yun tersenyum. "Memang benar kita harus pergi. Tuan muda, Anda tidak tahu bahwa beberapa fenomena telah muncul di kubah kura-kura hitam selama periode waktu ini, dan seluruh kubah bahkan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Tetua Gu berspekulasi bahwa mereka berdua mungkin telah bertarung satu sama lain di alam rahasia langit berbintang." An Liuyan menganggukkan kepalanya. "Itu benar. Hampir semua orang telah pergi, dan Laut Void kura-kura hitam adalah daerah terlarang, jadi kita harus pergi dengan cepat." Gu Jun berkata dengan tegas. "Aku tahu." Mata Lin Yun berkedip-kedip. Dia kemudian mulai menyempurnakan armor sisik Myriad. Tanpa jejak, harta klan naga ini menunjukkan keintiman yang luar biasa dengannya karena fisik suci naga biru dan fisik suci naga biru, belum lagi dia juga memiliki tulang naga biru. Setelah dia menyempurnakannya, Lin Yun dipersenjatai sepenuhnya dengan artefak suci kemuliaan. Pedang pemakaman bunga, armor sisik segudang,
rantai petir hitam, dan manik-manik penakluk iblis petir. Bahkan seorang Sein biasa mungkin tidak akan begitu boros. Lagi pula, kebanyakan orang suci akan memiliki harta yang mereka gunakan untuk memelihara vitalitas dan energi suci mereka selama berabad-abad, dan kekuatan mereka umumnya jauh melampaui artefak orang suci kemuliaan biasa. N. Bab 1850 bersenjata lengkap dengan artefak Glory Sein, 2. Di luar laut hampa kura-kura hitam, semua orang praktis telah keluar dari istana petir hitam. Jadi ada banyak orang berkumpul di luar laut kehampaan kura-kura hitam, dan mereka telah tinggal di sana selama setengah bulan. Semua orang secara alami tahu mengapa mereka ada di sana, mereka semua menunggu Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun telah memperoleh hampir 70% dari harta karun di kura-kura hitam, termasuk mahkota naga emas ungu. Ini sangat mempermalukan berbagai tanah suci dan kultivator iblis peringkat iblis. Lin Yun berhasil menekan semua orang di kubah kura-kura hitam karena mahkota naga emas ungu, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ada yang keras kepala seperti Yuan Xiu, dan dia tanpa ampun dibantai oleh Lin Yun. Tapi begitu mereka berada di luar, mereka tidak memiliki kekhawatiran itu. Semua tanah suci memiliki ahli mereka sendiri yang menyegel kultivasi mereka untuk memasuki laut kehampaan kura-kura hitam karena semua orang hanya bisa mengerahkan puncak tahap kehidupan mendalam di sana. Tapi begitu mereka pergi, mereka tidak lagi memiliki keberatan. Sekarang setelah semua orang keluar, para kultivator iblis terkejut menyadari bahwa ada banyak orang di puncak tahap nirwana. 6 tanah suci memiliki dasar yang mengejutkan. Bahkan jika Yan Chihuo dan yang lainnya bukan murid langsung dari tanah suci, mereka masih memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi kultivator. Jadi tidak mengherankan jika tanah suci akan mengirim diaken tahap nirwana untuk melindungi mereka. Ke tanah suci, mereka dapat mengirimkan orang suci semu jika mereka mau. Tapi laut kosong kura-kura hitam terlalu aneh. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat belenggu yang ada pada mereka. Jadi Sein setengah langkah harus menimbang pro dan kontra karena setiap Sein setengah langkah memiliki kesempatan untuk mencapai alam suci. Jika mereka mati di dalam laut kosong kura-kura hitam, itu akan menjadi kerugian besar bagi tanah suci. Yang paling penting, mereka tidak memiliki banyak informasi tentang laut kehampaan kura-kura hitam. Jika mereka tahu bahwa kura-kura hitam akan muncul, bahkan para orang suci pun akan mengambil risiko untuk datang ke sini. Ada banyak rumor bahwa warisan kura-kura hitam dapat ditemukan di dalam laut kehampaan kura-kura hitam, dan banyak orang suci telah menjelajahi tempat itu. Tapi mereka semua kembali dengan tangan kosong, dan semua orang perlahan-lahan melupakannya. Ngomong-ngomong, itu adalah sebuah ironi bahwa semua orang dan bahkan mereka yang berada di tahap nirwana kehilangan mahkota naga ungu emas karena Lin Yun, yang hanya berada di alam nadi naga. Sudah hampir setengah bulan. Tapi orang itu masih belum keluar. Huang Xuanyi memandangi laut void kura-kura hitam dengan ekspresi suram. Ada perseteruan darah antara kultus Ming dan Lin Yun. Kembali ke kubah kura-kura hitam, Lin Yun telah membunuh Yuan Xiu di depan umum. Jadi tidak mungkin mereka mengizinkan dia pergi, bahkan jika dia tidak mendapatkan mahkota naga ungu emas, terlepas dari identitasnya. Orang itu tidak akan mati di sana, kan? Yan Chihuo dari Sekte Api Surgawi berkata. Itu tidak mungkin. Keberuntungannya kuat karena dia baru saja mencapai peringkat pertama di peringkat naga pulsa. Jadi bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Bahkan jika dia menderita serangan balik dari mahkota naga ungu emas, dia seharusnya sudah pulih setelah sekian lama. Kata Yi Feng dari Sekte Petir Myriad. Mungkin dia punya kesempatan lain. Kata Lin Qingyang dari Paviliun Dao Ilahi. Ketika dia mengatakan itu, kecemburuan memenuhi murid Huang Xuanyi, dan dia berkata, bukankah orang itu sedikit terlalu beruntung? Saya tidak bisa membayangkan kesempatan apa lagi yang dia temui, selain mahkota naga emas ungu. Yan Chihuo mengerutkan alisnya dan samar-samar dia bisa merasakan apa yang dikatakan Lin Qingyang mungkin benar. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini lebih lama lagi. Tapi ada berita dari sektenya bahwa mahkota naga ungu emas mungkin adalah artefak orang suci yang berdaulat. Jadi mereka tidak bisa membiarkan Lin Yun pergi, apapun yang terjadi. Bahkan jika Lin Yun adalah murid dari garis keturunan naga biru dan gunung suci wangi surgawi, mereka harus menahannya di sini, apapun yang terjadi. Sekte Api Surgawi mengirimkan seorang suci semu dari kota domain surgawi. Seorang suci dari sekte itu sedang dalam perjalanan, dan bahkan ketua sekte pun khawatir. Nilai dari mahkota naga emas ungu telah jauh melampaui imajinasi mereka. Itu mungkin juga terjadi di tanah suci lainnya.
Jika mahkota naga emas ungu benar-benar artefak suci berdaulat, Yan Chihuo tidak akan terkejut jika ketua sekte datang secara pribadi. Tidak jauh dari situ, ekspresi Ji Lingfeng dan Xiao Yuanqi menjadi rumit. Gunung Phoenix Ilahi dan Sekte Dao Surgawi juga dikejutkan oleh berita tentang mahkota naga emas ungu, dan berita ini menyebabkan kegemparan besar di dalam sekte ketika berita itu kembali. Jadi, bahkan jika keduanya memiliki persahabatan pribadi dengan Lin Yun, mereka tidak bisa melawan perintah sekte mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan Lin Yun pergi begitu saja dengan mahkota naga ungu emas. Lin Xiao dalam masalah besar kali ini. Aku tidak menyangka mahkota naga emas ungu memiliki asal-usul yang begitu besar. Xiao Wanqi berkata dengan nada tak berdaya. Ji Lingfeng tersenyum, dan berkata, kekayaan orang itu terlalu menantang surga, tapi kita tidak perlu khawatir. Selama dia menyerahkan mahkota naga emas ungu, tanah suci tidak akan melakukan apapun padanya. Paling tidak, hidupnya aman. Apakah kita akan merebutnya dari dia, kalau begitu? Xiao Wanqi tersenyum masam. Sangat tidak mungkin, dan tidak ada gunanya mahkota naga emas ungu berada di tangannya. Tanah suci membutuhkan wajah, jadi mereka akan mencoba menukarnya darinya dengan harta. Ji Lingfeng tersenyum. Tapi sulit untuk mengatakan untuk kultus Ming. Xiao Wanqi berbisik. Jika Lin Yun benar-benar dari garis keturunan naga biru, tidak apa-apa meskipun dia membunuh Yu Wenxiu. Yu Wenxiu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas sikap keras kepalanya. Jika kami berada di posisi Lin Xiao, kami tidak akan ragu untuk membunuh Yu Wenxiu. Saya ingin melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk membalikkan meja. Jika mereka tidak menginginkan wajah mereka, saya tidak keberatan untuk menonjol. Ji Lingfeng mencibir. Xiao Wanqi telah menerima kabar bahwa Lin Xiao tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Gunung Phoenix Ilahi, dan dia bahkan melakukan beberapa transaksi dengan mereka. Ji Lingfeng mungkin bukan murid suci, tapi nama belakangnya adalah Ji. Disinilah dia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk menantang kultus Ming. Haha, semua orang menunggu di sini. Kebetulan sekali karena aku juga sedang menunggu. Sebuah suara menakutkan bergema tepat pada saat itu. Ketika semua murid dan kultivator iblis di Tanah Suci berbalik, mereka melihat rombongan Jenderal Dewa Api tiba. Ini membuat Ji Lingfeng mengerutkan alisnya dengan sedikit keganasan melintas di pupil matanya. Anjing-anjing iblis ini masih berani menunjukkan diri mereka sendiri. Ada orang lain di kelompok mereka, kata Xiao Wanqi. Selain 3 jenderal dewa, ada seorang pria berjubah hitam di samping mereka. Orang ini menutupi kepalanya dengan tudung, tampak menakutkan dan menyeramkan. Xiao Wanqi tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, jika saya tidak salah ingat, mereka meninggalkan kubah kura-kura hitam paling cepat, bukan? Mendengar itu, Ji Lingfeng menganggukkan kepalanya. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia memiliki firasat buruk.